Tak adil, AFC hanya hukum satu pemain Thailand di final SEA Games 2023. Asisten Sintayong ungkap keinginan melatih di Indonesia. Aksi Pratama Arhan buat publik Jepang histeris. Aksi Pratama Arhan buat publik Jepang histeris. Penantian panjang akhirnya terjawab. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan dipercaya sang pelatih sebagai starter pada laga Emperor's Cup putaran ketiga yang mempertemukan LC Tokyo versus Tokyo Verdy. Laga bertajuk rival sekota itu digelar pada hari Rabu kemarin. Bermain hingga peluit akhir, Pratama Arhan tampil cukup mengesankan. Beberapa kali Pratama Arhan mendapatkan sorotan khusus dari kamera siaran langsung pertandingan. Bahkan dirinya sukses melepas beberapa lemparan ke dalam mematikan yang hampir berbuah gol. Salah satu momen terbaik adalah ketika laga berjalan ke-15. Kala itu, lemparan ke dalam jarak jauh Arhan mengarah tepat ke kepala Yuto Tsunashima. Lemparan maut Pratama Arhan membuat komentator Jepang teriak histeris. Pada sisa waktu, ex-PSIS Semarang itu juga kembali meneror dengan jurus andalannya tersebut. Pada menit ke-100 babak perpanjangan waktu, lemparannya kembali berbuah peluang berbahaya. Sayangnya, bola tersebut masih bisa diblok pemain LC Tokyo. Perlu diketahui pada laga tersebut, Tokyo Verdy harus mengalami kekalahan melalui adu penalti dengan skor 9-8. Walaupun mengalami kekalahan, penampilan Arhan tersebut juga mendapatkan sorotan dari warganet Jepang. Menukil dari cuitan @suzuki210, akun tersebut menyebut bahwa lemparan Pratama Arhan cukup efektif sebagai senjata baru Tokyo Verdy. Warganet lainnya pun berharap Pratama Arhan mendapatkan waktu bermain lebih bersama salah satu klub kesayangan warga Tokyo. Di sisi lain, jika melihat performanya yang masih stabil, tidak menutup kemungkinan Pratama Arhan diberi kesempatan pelatih Tokyo Verdy untuk tampil di sisa Liga 2 Jepang 2023. Asisten Sintayong ungkap keinginan melatih di Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan asisten penerjemah Sintayong, Jong Seok-cho. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, pria yang kerap disapa JJ itu selalu mengiringi langkah Sintayong ketika melatih timnas Indonesia sebagai penyambung lidah. Sebagai penerjemah, Jong Seok-cho bisa belajar banyak dari Sintayong mengenai taktik-taktik sepak bola. Mungkin dari sana dia bisa meniti karir tersendiri sebagai pelatih. Meski bekerja sebagai penerjemah, pria yang akrab disapa JJ itu mengaku tertarik menjadi pelatih. Namun bukan untuk pelatih di tim senior manapun, melainkan untuk melatih anak-anak karena pembinaan sepak bola di Indonesia masih sangat kurang. Sementara itu, Sintayong dan JJ akan punya kesibukan yang luar biasa dalam beberapa bulan ke depan. Itu karena Sintayong baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga akan menghadapi FIFA Matchday periode September. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti JJ akan menjadi pelatih pemain muda jika terus menyerap ilmu dari Sintayong. Terlebih jika pesepak bola tanah air ingin lebih maju, salah satu hal yang harus dilakukan ialah dengan cara melakukan pembinaan di usia muda. Tak adil, AFC hanya hukum satu pemain Thailand di final SEA Games 2023. Federasi Sepak Bola Asia resmi merilis daftar pemain dan official yang kena sanksi buntut dari kerusuhan di final SEA Games 2023 Kamboja. Selain sanksi, larangan bertanding, AFC juga menyertakan denda. Seperti diketahui, pada 16 Mei 2023 lalu, timnas Indonesia U23 akhirnya mengukir sejarah baru. Skuad Garuda Muda akhirnya membawa pulang medali emas SEA Games, cabur sepak bola yang telah 32 tahun lamanya dinanti. Pada laga tersebut, skuad asuhan Indra Syafri berhasil menenggelamkan Thailand dengan skor 5-2. Namun sayangnya di laga final itu tercoreng dengan insiden keributan antara timnas Indonesia dengan Thailand. Sejumlah pemain terlibat adu pukul, bahkan ketua PSSI Erick Thohir sampai turun tangan.
Dengan hal tersebutlah AOC memberikan sanksi untuk kedua belah pihak. Lewat sidang Disciplinary and Ethics Committee meeting pada 11 Juli 2023, AOC merilis 11 keputusan. Secara garis besar ada 2 pasal yang dilanggar mengenai Komite Etis dan Disiplin AOC. Adapun 3 pemain timnas Indonesia yang kena sanksi dan denda yakni Muhammad Taufani Muslihudin disangsi larangan bertanding saja. Sementara Titan Agung dan Komang Teguh disangsi larangan 6 kali tanding dan denda sekitar 14 juta rupiah. Sementara 4 official timnas Indonesia juga mendapatkan sanksi dari AOC. Mereka adalah Tegar Dioktaan Dias, Sahari Gultom, Ahmad Nizar, Kaisaria Nur, Muhni Toit Zarnat. Sementara itu yang menjadi sebuah tanda tanya besar dalam kabar rilisan AOC adalah pemain Thailand yang kena sanksi dan denda hanya 1 yakni Sopon Widragyat. Padahal dari tayangan ulang pertandingan sebenarnya masih ada beberapa pemain Thailand yang juga terlibat keributan. Namun nampaknya AOC kurang jeli dalam membuat keputusan terkait hukuman. Namun untuk official Changsuk berjumlah 8 orang dan Federasi Thailand juga dikenai sanksi sebesar 10.000 pound sterling. Tidak sampai di situ, AOC bisa saja menambah sanksi dan denda jika pihak-pihak yang terlibat kembali melakukan hal serupa.